Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di video kali ini saya masih bisa menyapa Anda. Meskipun ini di akhir pekan, tetapi saya tahu Anda kalau di akhir pekan sibuknya luar biasa. Tapi Romo, sesibuk-sibuknya saya Romo, saya tetap merenungkan firman Tuhan. Saya harus Romo memberikan waktu saya untuk Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih juga saya melihat banyak umat beriman lebih berkualitas doanya. Secara kuantitas Romo, sekarang saya sehari itu nggak pernah lupa berdoa Romo. Lalu juga secara kualitasnya juga lebih mendalam Romo. Berdoanya nggak cuman minta terus sama Tuhan. Meskipun itu yang paling banyak sih Romo. Habis gimana nggak minta Romo? Banyak keperluannya. Gimana nggak minta Romo? Kami dalam kekurangan. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kami penuhi dalam hidup kalau kami berusaha sendiri. Makanya kami mohonnya sama Tuhan. Tapi saudara-saudara, dalam video kali ini izinkan saya menambah satu unsur baru dalam doa-doa kita. Ini bukan tempelan tetapi sangat penting, kalau tidak saya katakan yang paling penting. Jadi yang paling penting dalam doa itu bukan minta memohon pada Tuhan. Romo Yosef kan udah pernah ngajarin ucap syukur. Itu baik, sangat baik, teramat baik mengucap syukur dalam doa. Apalagi Romo, mengampuni pasti nih. Berdamai dulu sama orang-orang baru kita berdoa. Itu juga bagus, itu juga penting. Tetapi ada satu hal yang sering kali kita lupakan ketika kita berdoa. Apa sih Romo? Jadi penasaran, saya bukain ya. Karena di bacaan hari Sabtu ini saya sedih nih sebetulnya nih. Kita akan berpisah dengan surat kepada orang Ibrani. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu kita ditemani dengan bacaan-bacaan surat kepada orang Ibrani bab 1 sampai bab 13. Hari ini yang terakhir saudara-saudara, yaitu Ibrani bab 13. Coba Anda buka ayat ke-15-nya. Dikatakan di sana, saudara-saudara, marilah kita dengan pengantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini dia yang sering kali kita lupa. Padahal di doa Bapa kami, Tuhan Yesus sudah mengajarkan, Tuhan Yesus sudah mencontohkan bagaimana cara berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini ditempatkan di urutan yang paling pertama. Artinya inilah bagian yang terpenting. Hidupku, doaku, kata-kataku, ucapan yang keluar dari bibirku, seluruh yang aku lakukan dalam hidup hanyalah untuk memuliakan Allah. Sudah atau belum? Coba tulis di kolom komen. Apakah tindakanku, sikapku, hidupku, hatiku itu mengarah untuk memuliakan Allah atau untuk memuliakan diriku sendiri? Ingat, supaya Tuhan yang lebih besar, kita yang lebih kecil, bukan sebaliknya. Maka kata memuliakan Allah ini menjadi patokan bagi kita. Setiap kita bertindak, setiap kita berkata-kata, setiap kita memperlakukan orang lain, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, juga termasuk dalam pelayanan kita. Apakah kalau dalam pelayanan Romo, saya harus tampil nomor 1 Romo, saya harus difoto Romo, saya harus tampil Romo, nanti saya pasang di medsos saya Romo, nanti saya akan pasang, saya mau foto ke Romo-Romo yang terkenal gitu, mau pamer Romo. Saudara-saudara terkasih, apakah dalam kehidupan kita ad maiorem Dei gloriam? Apa itu Romo? Untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, Romo, untung Romo ngomong ya. Memang betul sih, selama ini kita itu memuliakan Allah itu cuma di doa Bapa kami nyebutnya dalam doa. Tapi kalau dalam doa harian
Tuhan, aku bersyukur, terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu. Ku persembahkan semuanya kepadamu. Tuhan, aku mohon ini Tuhan, aku sakit Tuhan, anakku sedang butuh pekerjaan Tuhan, suamiku lagi nakal Tuhan, anakku sedang sakit dan lain sebagainya. Tapi kita lupa satu elemen justru yang paling penting, yaitu apakah hidupku sudah memuliakan Tuhan. Cahaya Tuhan yang terpancar, kita ini cuma alatnya. Kita ini cuman hambanya. Tuhanlah Raja, Tuhanlah yang lebih berkuasa dari kita. Karena hidup kita adalah miliknya. Semua yang kita lakukan, arah kehidupan kita lagi-lagi harus memuliakan Allah. Jadi jangan lupa, ya Allahku, kumuliakan Engkau. Engkau sungguh kekal, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung. Mengakui kebesaran Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itulah iman kita, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan, biar Engkau yang lebih berkuasa atas kehidupanku. Biar Engkau yang merancang hidupku Tuhan. Biar Engkau yang menentukan pada akhirnya. Biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Biar pertolongan-pertolongan-Mu hadir tepat waktu Tuhan. Biar semua rasa syukurku mengalir padamu. Engkau yang dipuji, bukan aku yang dipuji. Orang yang kagum akan Engkau, bukan aku yang membuat orang menjadi kagum. Demi kemuliaan Tuhan. Jadi coba dalam doa mulai hari ini, pelan-pelan Tuhan, aku kecilkan porsiku di hadapan orang-orang, tapi Engkau yang jauh lebih tampak, jauh lebih luas, jauh lebih agung. Maka kata memuliakan namanya itu nggak sekedar mulia, mulia, mulia. Tidak, tetapi justru inilah akar dari segala-galanya. Apakah si pendoa ini dalam hidupnya, dalam kesehariannya memuliakan Allah, atau semakin meredupkan cahaya kemuliaan itu dalam keseharian kita? Kalau si pendoa ini di dalam doa dia bisa muji-muji Tuhan, tapi dalam hidup hariannya omongannya tentang orang lain, omongannya dengan karyawan, dengan bawahannya, sikapnya terhadap orang-orang miskin, apakah sombong, apakah angkuh, apakah dia suka bohong, apakah dia suka julid, apakah dia suka ngomongin orang, apakah tindakan-tindakannya jahat. Nah, kalau udah begitu mah nggak bisa memuliakan Tuhan artinya. Dalam Tuhan nggak ada yang namanya kebohongan, saudara-saudara. Biarlah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan di samping itu ada hal yang lain nih. Tadi hal yang pertama memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Yang kedua, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, memang ini surat kepada orang Ibrani ini mengajarkan kita, di satu sisi kita semakin beriman, iman kita semakin berkualitas, relasi kita semakin mendalam dengan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, hidup itu bukan cuma sekedar di sekitar altar saja. Hidup itu juga harus terjun ke tengah-tengah dunia. Ketika kita terjun di tengah dunia, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa orang-orang Kristen seringkali dikenal sebagai orang-orang baik? Jadi kalau kita jahat, hati-hati. Jangan-jangan kita ini Kristennya cuma KTP. Kita ini ke gereja ternyata kok tetap jadi orang jahat ya. Kalau aktif di gereja tapi sama tetangganya berantemnya nggak kira-kira misalnya ya gimana imannya bisa tumbuh berkembang memancarkan kemuliaan Allah. Orang yang ngelihat tetangganya yang lain juga, ini mah cuma KTP doang ini. Orang aktif kursus kitab suci di mana-mana, belajar kitab suci sana sini, tapi ternyata kelakuannya nggak ada bedanya sama yang lain-lain. Ya, itu akan dipertanyakan. Maka dari itu, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Memang kita ini, saya yakin kok, kita semua, saya, Anda semua, pada dasarnya baik. Orang-orang yang ada di sekitar Anda
pada dasarnya baik. Tetapi seringkali kebaikan itu ketumpuk-tumpuk oleh luka, oleh trauma, pengalaman pernah disakiti, pengalaman pernah difitnah, pengalaman pernah dijahati, sehingga kita yang tadinya baik, waktu kita diciptakan kan baik adanya, kita dijahatin sama orang. Nah, dari luar itu lama-lama mempengaruhi kebaikan kita. Bisa jadi tinggal 3/4 Romo, bisa jadi kebaikannya tinggal setengah Romo, bisa jadi tinggal 1/4 juga, bisa jadi udah hilang, tertimbun-timbun oleh aneka macam persoalan, sehingga seluruh diri kita menjadi jahat. Kalau udah jahat, semakin susah kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Maka betul kata surat kepada orang Ibrani, hidup itu bukan cuman sisinya ke atas saja, hidup itu harus sisinya juga ke samping. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Romo, problemnya itu kita mau Romo berbuat baik, kita mau Romo memberi bantuan, kita mau kok nolongin orang. Wah, saya tuh paling gak tahan Romo kalau ada pengemis gitu ya. Mau Romo, tapi, nah itu dia, selalu ada tapinya bukan? Kita kayak kehabisan bensin untuk bisa berjalan dalam perjalanan menjadi pribadi-pribadi baik ini. Kita kehabisan berkat-berkat, kita kehabisan kasih karunia. Oh, saya aja kurang Romo, gimana saya bisa memberi bantuan? Selalu yang terdengar itu terus dalam ungkapan-ungkapan keseharian kita. Orang kita aja juga nggak sempurna-sempurna banget kok Romo. Orang kita aja juga lagi mengais-ngais juga Romo. Gimana saya bisa memberi bantuan? Gimana saya bisa berbuat baik Romo? Untuk diri saya sendiri aja sulit. Orang lain aja Romo selalu jahatin saya Romo. Berkali-kali bertubi-tubi Romo. Gimana saya bisa berbuat baik? Nah, dijawab saudara-saudara oleh surat kepada orang Ibrani ini. Dikatakan, semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Romo, ini ternyata doa ya, karena ada kata aminnya. Saudara-saudara, bagaimana surat kepada orang Ibrani ditutup dengan sebuah doa. Doanya apa Romo? Kok bagus sekali. Dikatakan, oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada kehendak-Nya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa ini luar biasa. Baik kalau kita mendoakan anak, doain orang tua, doain umat, doain rekan-rekan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Karena ternyata dalam kehidupan kita mau melakukan kehendak-Nya, tapi ada aja yang gondelin Romo. Ada aja urusan yang lain-lain Romo. Entah dalam diri, entah orang-orang di luar Romo. Sehingga kehendak-Nya hanya sekedar teori. Kehendak Tuhan itu cuma sekedar indahnya kata-kata. Tapi ketika melakukannya kok susah banget Romo ya. Kok nggak ketemu ya Romo, kehendak Tuhan itu yang mana dalam hidup kita. Kok berat banget rasanya Romo kalau jalan di jalan yang sempit ini untuk masuk dalam kerajaannya. Maka jangan ngandelin diri sendiri, andalkanlah Tuhan. Tuhan, perlengkapi hidupku. Kita tahulah kita serba kekurangan, kita punya kelemahan sana sini, kita semua tahu kelemahan kita. Kalau saya tanya kepada Anda ya, silakan jawab dalam diri Anda, apa kelemahan terbesar Anda? Wih Romo, kalau ingat kelemahan terbesar Romo, ujungnya malu Romo. Karena apa? Banyak. Karena apa? Kelam, pahit Romo. Kayaknya menghancurkan semua sisi baik kehidupanku Romo.
saking pahitnya ini rusak semua-muanya. Maka Tuhan, lengkapi aku Tuhan dengan segala rahmat-rahmat-Mu, dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu. Ternyata bukan kita yang mampu melakukan kehendak Tuhan, tapi rahmat yang bekerja dalam diri kita. Karena dikatakan, semoga Ia mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi manusia diminta untuk membuka rahmat, bekerja sama dengan rahmat itu. Caranya bagaimana? Kembali ke yang tadi. Muliakanlah Tuhan dengan ucapan bibir kita. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Tuhan tidak akan pelit-pelit memberikan kebaikan-kebaikannya pada kita. Persis yang dikatakan oleh Mazmur bab 23. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Jebret, 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 Romo. Ini kok ayat-ayatnya ya, teks-teks yang dipilih kok bisa bagus banget. Luar biasa. Bagaimana pemazmur mengungkap apa yang diungkap dari surat kepada orang Ibrani. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, bukan di padang rumput yang kering yang membuat aku kelaparan. Yang membimbing aku ke air yang tenang, bukan ke padang-padang gurun yang gersang. Dan menyegarkan daku. Kehidupan membuat aku kering, kehidupan membuat aku lelah, lemes, kecewa, marah, dan menjadi pribadi yang bantet, gak berkembang lagi. Kalau roti bantet jadi brownies. Tetapi kalau hidup tidak berkembang, mau jadi apa? Syukur Tuhanlah menyegarkan jiwaku selalu. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Aku percaya Tuhan tidak akan membuat aku melewati jalan yang berbelok-belok, yang membuat aku tersesat. Tapi demi namanya yang kudus, Ia menuntun aku di jalan yang kudus, di jalan yang lurus, supaya namanya kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam kehidupan seringkali karena kesalahan orang lain, karena kesalahan kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Seperti di dunia orang mati, tidak ada cahaya, tidak ada harapan, tidak ada kebaikan. Tapi di situ aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Persis seperti yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Markus bab 6. Dikatakan, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Orang-orang banyak yang senantiasa mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, dicari, diudak-udak, sampai dikatakan makan pun mereka tidak sempat. Kelelahan para murid, kelelahan Tuhan Yesus pasti sudah bisa dibayangkan. Tetapi hati Yesus jauh lebih tergerak oleh belas kasihan pada kebaikan-kebaikan, memancarkan kemuliaan Allah. Sehingga Yesus mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Para murid diminta istirahat, Yesus tetap bekerja tanpa lelah. Saudara-saudara, luar biasa enggak bacaan-bacaan hari ini? Ya Romo, keren banget ya Romo. Maka kembali ke tadi poinnya, jangan lupa ucapan bibir yang memuliakan Allah, bukan cuma di bibir, di hati, dalam tindakan sehari-hari. Apakah hidupku memuliakan Allah? Juga di samping itu dikatakan, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi tumpangan, memberi bantuan kepada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Semoga Tuhan memberkati. Saya mau ngajar lagi di BSD, ini pagi-pagi saya harus berangkat lagi. Mohon maaf kalau videonya nanti nggak diedit, nggak ada teks-teksnya, karena habis ngajar dari pagi sampai siang, lalu balik terus rapat lagi tentang Rumah Teduh Suryo. Karena Rumah Teduh Suryo, rumah belakang sudah kosong, sedang direnovasi, akan ada tambahan lagi 3 kamar untuk 8 pasien. Luar biasa karya Tuhan. Salam damai sejahtera. Tuhan berkati.